crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sipa Komaradana Wijaya dari kelas Teknik Informatika 3B. Di sini saya akan melakukan latihan praktek menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana materinya di sini Packet Tracer konfigurasi initial switch setting. Kemudian di sini ada 5 objektif yang harus kita selesaikan. Yang pertama ada verify the default switch konfigurasi. Yang kedua, konfigurasi a basic switch configuration. Yang ketiga, configure MOTD banner. Yang keempat, set configuration files to npram. Yang kelima, configure switch 2. Untuk background atau skenario-nya di sini, di activity ini kita akan belajar mengenai basic switch konfigurasi, di mana kita mengharuskan untuk mengamankan akses kepada command line interface atau CLI dan console port dengan menggunakan password yang telah terenkripsi dan plain text password. Di sini juga kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengkonfigurasi pesan untuk user yang akan login kepada switch dengan menampilkan banner yang akan memperingati user bahwa diperlukan sebuah password untuk masuk ke dalam switch. Kemudian di sini ada note untuk paket tracer ini sudah menggunakan iOS versi 12.2. Kemudian jika diperlukan iOS ini bisa diupgrade, diupdate dari file server di paket tracer topologi jika diperlukan. Baik, langsung saja kita masuk untuk part pertama. Di sini kita akan memverifikasi default switch konfigurasi. Untuk step pertamanya di sini kita diharuskan untuk masuk ke privilege exit mode. Cara untuk kita masuk ke privilege exit mode di sini, pertama-tama kita buka switch-nya, kemudian di menu CLI, di sini kita tekan enter, kemudian setelah keluar switch kita ketikkan enable. Nah, sekarang kita sudah berada di privilege exit mode. Untuk step pertama telah selesai, kemudian sekarang kita masuk ke step 2. Di sini kita diharuskan untuk masuk atau mengetikkan show running config. Kemudian di sini ada pertanyaan yang harus dijawab berupa 5 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak pas internet interface yang dimiliki oleh switch? Kemudian berapa banyak gigabit interface yang dimiliki oleh switch? Selanjutnya, berapa panjang palu yang dipunyai oleh line PTA. Kemudian apa perintah yang ditampilkan untuk menampilkan non polite random access memory atau NPRAM. Kemudian kenapa switch merespon dengan startup config is not present. Baik, mari kita buktikan langsung. Di sini kita coba untuk mengetikkan show running config. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi, kita enter saja. Nah, kemudian untuk di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 1, berapa banyak pas Ethernet yang dimiliki oleh switch? Pas Ethernet yang dimiliki oleh switch antara lain di sini ada dari pas Ethernet 0/1 sampai dengan pas Ethernet 0/24. Artinya di sini switch memiliki 24 pas Ethernet. Kemudian untuk berapa banyak gigabit interface yang dimiliki oleh switch? Di sini switch memiliki 2 gigabit internet. Kemudian di sini untuk berapa panjang pelus yang dimiliki oleh line PTA? Di sini line PTA sendiri ada 2, yaitu line PTA 04 dan line PTA 515. Kemudian untuk panjangnya sendiri di sini ada 16. Nah, kemudian perintah apa yang ditampilkan untuk melihat npram ya di sini? Perintahnya itu yaitu startup config. Di sini mari kita ketikkan saja show startup config. Nah, maka akan tampil startup config is not present. Kenapa tampil startup config is not present? Sama seperti pertanyaan yang kelima,
Ini jawabannya karena kita belum melakukan konfigurasi dan kita belum melakukan save kepada npram tersendiri, sehingga belum ada satupun file yang tercopy ke npram. Nah, selanjutnya untuk step berikutnya, untuk basic switch konfigurasinya, di sini kita akan memberikan nama untuk switch. Nah, langkah-langkahnya untuk memberikan nama, di sini kita bisa masuk ke global konfigurasi. Kita ketikkan config terminal. Kemudian di sini kita ketikkan lagi hostname S1. Kemudian di sini namanya sudah berganti menjadi S1, kita bisa langsung exit saja. Selanjutnya di sini untuk step selanjutnya, kita harus memberikan akses untuk console line dengan memberikan password, yaitu let me in. Caranya yaitu kita masuk ke global konfigurasi, config terminal, kemudian ketikkan line console 0, berikan passwordnya yaitu let me in. Selanjutnya kita ketik login, exit 2 kali ya. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan, kenapa login, perintah login diperlukan di sini? Jawabannya karena ketika kita tidak melakukan perintah login di sini, maka saat kita akan masuk ke line console, kita tidak akan diberikan password ya untuk dimasukkan. Kemudian untuk step berikutnya di sini kita diharuskan untuk keluar dari privilege mode untuk melakukan verifikasi apakah password yang kita konfigurasi di step sebelumnya sudah berhasil atau tidak. Kita coba di sini exit, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah ada user access verifikasi, di mana kita diperlukan akses untuk masuk ke line console. Kita masukkan password yang tadi, let me in. Nah, jika password berhasil, maka kita akan bisa masuk ke line console. Kemudian untuk step 4 di sini, kita diharuskan untuk mengamankan privilege mode access, di mana kita harus mengset enable password dengan C1$C0. Password ini akan mengamankan Anda ketika masuk ke mode privilege. Di sini untuk caranya yaitu kita setelah masuk ke line console, kita ketikkan enable. Kita masuk ke global konfigurasi, kemudian kita ketikkan enable password C1$C0, kemudian kita exit. Nah, untuk step berikutnya di sini kita akan verifikasi mode privilege access. Untuk yang pertama di sini kita harus ketikkan exit. Yang kedua kita masuk ke line console. Yang ketiga masukkan password untuk line console. Kemudian untuk number deck kita masukkan command untuk masuk ke privilege mode. Kemudian untuk yang E kita masukkan password untuk privilege exit mode. Yang F ini kita tampilkan running config-nya. Baik, kita langsung lakukan saja. Untuk pertama kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini untuk masuk ke line console kita masukkan password let me in. Selanjutnya kita ketikkan enable. Kemudian di sini kita dimintai password, kita ketik saja password yang kedua tadi, C1$C0. Nah, maka jika berhasil di sini kita akan masuk ke privilege access mode. Kemudian untuk yang F di sini kita tampilkan show running config. Nah, di sini kita bisa melihat apakah konfigurasi sudah berhasil atau tidak. Di sini bisa kita lihat untuk passwordnya sendiri. Di sini password untuk privilege access mode ada Cisco. Kemudian password untuk line console-nya yaitu let me in. Nah, kemudian untuk step berikutnya di sini konfigurasi enkripsi password untuk mengamankan
si privilege mode tadi. Nah, untuk mengamankan privilege mode tadi, kita amankan lagi dengan password yang baru. Kemudian untuk mempersingkat tadi si perintah config terminal, kita bisa ketikkan hanya dengan config T saja, maka akan masuk ke global konfigurasi. Kemudian untuk selanjutnya kita ketikkan enable secret it's secret, kemudian bisa kita exit. Nah, untuk langkah selanjutnya verifikasi enable secret password yang telah ditambahkan pada konfigurasi file. Kemudian untuk langkahnya di sini enter, kita ketikkan show running config command lagi untuk memverifikasi password baru tersebut sudah dikonfigurasi atau belum. Kita bisa show run. Nah, bisa kita lihat di sini untuk password yang tadi sudah terenkripsi ya di sini enable secretnya. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, apa yang ditampilkan dari enable secret password? Yang ditampilkannya yaitu yang ini. Password tersebut sudah diganti menjadi acak seperti ini ya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa enable secret password ditampilkan berbeda dari yang kita konfigurasi? Nah, kenapa ditampilkan berbeda? Karena ini untuk mencegah pencurian data ya, pencurian akses masuk, sehingga ketika kita memasukkan password dan ada orang lain yang melihat bahwa passwordnya telah terenkripsi, itu akan sangat sulit untuk dibaca. Kemudian setelah ini step berikutnya kita enkripsikan password dan konsol password di sini. Di sini untuk line konsol passwordnya masih berupa plain text ya, di sini berupa Cisco plain text. Dan juga di sini passwordnya masih berupa let me in. Kemudian cara untuk mengenkripsikannya di sini kita bisa langsung saja masuk ke global konfigurasi. Kemudian kita ketikkan service password encryption. Nah, kemudian bisa kita exit. Nah, jika di sini ada sebuah note ya, jika kita mengkonfigurasi password lainnya pada switch, maka akan ditampilkan konfigurasi file sebagai plain text atau enkripsi. Untuk membuktikannya bisa kita show lagi. Nah, ketika kita sudah melakukan enkripsi pada password, maka semua password yang berupa plain text telah berubah menjadi enkripsi. Contohnya untuk password di line console ini, ketika kita sudah menenkripsikan passwordnya, maka akan berubah menjadi seperti ini, yang asalnya itu let me in ya. Kemudian untuk yang privilege access mode lagi, yang sebelumnya Cisco, berubah menjadi acak seperti ini. Kemudian untuk part 3 di sini kita akan konfigurasi MOTD banner ya. Caranya yaitu kita masuk ke global terminal. Kemudian kita ketikkan banner MOTD, kita copy saja yang di sini. Copy, kemudian kita paste. Di sininya kita bisa ganti dengan $, ya untuk kutipnya. Kemudian kita exit. Setelah itu ada sebuah pertanyaan, when will this banner be displayed? Kapan banner ini akan ditampilkan? Banner ini akan ditampilkan ketika kita akan masuk ke CLI atau ketika kita akan masuk ke mode line console. Kemudian kenapa banner switch membutuhkan banner? Seperti yang di sini,
switch membutuhkan banner karena banner ini akan memberikan pesan kepada siapapun yang akan login kepada switch. Pesan ini akan menampilkan memberikan pesan kepada yang akan masuk kepada switch bahwa diperlukan sebuah verifikasi ya untuk masuk ke dalam switch dengan diharuskan untuk memasukkan password. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita diharuskan untuk meng-save ya verifikasi konfigurasi itu kepada npram. Oke, untuk langkahnya di sini kita ketikkan copy running config, kemudian startup config, destinasi file name di sini startup config, kita enter, oke. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apa perintah pendek untuk copy running config startup config command, kemudian examine the startup configuration file, kemudian apa perintah yang ditampilkan pada npram, kemudian apakah semua konfigurasi telah yang dilakukan telah berhasil diganti. Kita akan buktikan untuk perintah singkat kita bisa ketikkan saja cop rst, maka ini sama saja kita telah melakukan saving pada npram. Kita ketik enter dan oke. Kemudian untuk menampilkan displaynya kita show startup config. Nah, ini sudah selesai ya untuk part 4-nya. Kemudian untuk part 5 di sini kita akan konfigurasi pada switch 2. Di sini untuk switch 2-nya sendiri, di sini kita diharuskan untuk mengganti nama switch menjadi S2, kemudian memberikan akses pada konsol dengan menggunakan password let me in, kemudian konfigurasi enable password dari Cisco dan enable secret password yaitu it's secret. Kemudian konfigurasi message login menggunakan dari switch. Kemudian kita enkripsikan semua plain text password. Kemudian yang app-nya ini kita pastikan konfigurasi kita sudah benar. Kemudian yang terakhir kita save lagi konfigurasi. Baik, untuk langkahnya kita bisa langsung saja di sini ketikkan enable. Setelah itu masuk ke config terminal. Selanjutnya berikan nama hostname S2. Kemudian kita ketikkan saja line console 0, line console 0. Kemudian berikan password di sini let me in. Selanjutnya kita login, exit, kemudian kita berikan di sini enable password untuk Cisco, enable password C1$C0, kemudian enable secret it's a secret, kemudian kita berikan banner motd. Di sininya saya berikan nama saya Sipa Komadanuwijaya. Nah, kemudian selanjutnya setelah banner kita lakukan di sini untuk enkripsi semua plain text password. Kita service password encryption. Kemudian kita exit. Nah, setelah kita exit kita show run. Nah, kita tampilkan perintahnya. Kita lihat di sini apakah sudah berhasil apa belum. Nah, kita lihat di sini untuk hostname-nya sendiri sudah S2, kemudian untuk passwordnya let me in di sini sudah
uh, berhasil karena sudah terenkripsi, jadi password sudah terganti. Kemudian untuk konfigurasi password Cisco di sini sudah dan sudah dienkripsi juga. Kemudian untuk password untuk bannernya sendiri di sini sudah ada ya, untuk banner MOTD Sipa Komaradana Wijaya. Kemudian untuk enkripsi semua plain text password di sini sudah terenkripsi semua. Nah, di sini sudah terenkripsi semua. Kemudian yang tahapan terakhir di sini kita akan melakukan saving ya kepada npram. Caranya yaitu seperti tadi, kita bisa langsung saja copy rst, ketikkan OK. Nah, maka di sini kita sudah berhasil melakukan ujian tersebut ya, ditandai dengan di sini complete, kita sudah 100%. Untuk memastikannya kita bisa cek result saja di sini. Nah, kita bisa cek result di sini. Untuk assessment item di sini kita sudah berhasil ya. Untuk di switch 1 di sini banner sudah berhasil. Untuk console line login password sudah berhasil. Untuk enable password, enable secret, untuk hostname, service password enkripsi dan startup config di sini sudah berhasil semua. Kemudian untuk di switch 2 juga sudah berhasil semua ya, di sini ditandai dengan checklist hijau. Nah, kemudian untuk skornya sendiri di sini 72 dari 72. Item yang berhasil dicapai yaitu 16 dari 16. Kemudian ini semua sudah berhasil dilakukan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.